Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 851. David duduk gigih dan memandang Sonya dan Gullinger. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. David, tinggalkan kami sendiri. Lari, teriak Sonya. David, mereka tidak akan membiarkan kita pergi meskipun kamu menangkapnya tanpa ragu-ragu. Kamu tidak perlu ragu. Bunuh saja aku dan kabur sendiri. Aku tidak ingin dimanjakan. Gullinger berteriak pada David. Dia berharap David akan membunuhnya. Lagi pula, itu tidak akan berakhir dengan baik jika jatuh ke tangan seseorang yang licik seperti Xuan Yuankai. Belum lagi Xuan Yuankai sudah menunjukkan niatnya kepada mereka. Diam. Sial. Wajah Xuan Yuankai sedikit menjadi dingin. Dan dia mengerahkan sedikit tenaga di tangannya. Dan Sonya serta Gullinger berkeringat deras karena kesakitan. Berhenti. David sangat marah saat melihat ini. Tapi dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Dia tidak yakin bisa membunuh dengan satu pukulan. Bagaimanapun, Xuan Yuankai adalah kekuatan puncak dari guru besar. Nomor 2 setelah Wu Zong. David tidak yakin dia akan membunuh dengan satu pukulan. Jika Xuan Yuankai tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, maka Sonya dan Gullinger di tangan Xuan Yuankai berada dalam bahaya. Apa? Menemukannya. Xuan Yuankai mencibir. Oke, aku akan pergi bersamamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. David meletakkan pedang pembunuh naga di tangannya. Meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan berkata dengan wajah abu-abu. Sekarang David tidak punya pilihan lain, kecuali mendengarkan kata-kata Xuan Yuankai. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. David, jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia. Sonya dan Gullinger berteriak putus asa. Namun, David sepertinya tidak mendengarnya, dan berjalan perlahan menuju Xuan Yuan. Kai, melihat David begitu jenaka, wajah Xuan Yuankai menjadi semakin berpuas diri. Kakak kedua, jika orang ini dibawa pergi oleh keluarga Xuan Yuan, kami tidak akan melakukannya. Bisa membalas dendam kakak laki-lakinya. Qin Xiaotian berkata dengan cemas ketika dia melihat David berjalan menuju Xuan Yuankai. Diam. Qin Xiaotian terus-menerus mengatur napasnya dan merawatnya. Cedera. Tapi dia tidak ingin Qin Xiaotian ini memanjang. Melihat ini, Qin Xiaotian menutup mulutnya karena ketakutan. David menahan nafasnya dan perlahan berjalan ke arah Xuan Yuankai. Namun setelah mengambil 2 langkah, David justru menemukan bahwa tidak jauh dari Xuan Yuankai, serigala salju berada di tanah. Tubuhnya dengan hati-hati bergerak menuju ke arah Xuan Yuankai. Dia bergerak maju dan mengedipkan mata pada Xuan Yuankai. Melihat Suelang, David sangat gembira. Baru saja, dia mengira Suelang pergi. Bagaimanapun, suhu di sini telah meningkat dan es serta salju telah mencair, sehingga Suelang tidak layak lagi untuk tinggal di sini. Biarkan mereka berdua pergi dulu. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Jika kamu menginginkan kehidupan, kamu dapat mengambil kapan saja, kata David sambil mendekati Xuan Yuankai. Ini untuk menarik ide Xuan Yuankai dan mencegahnya menemukannya. Keberadaan Suelang. Berhenti bicara omong kosong. Datang ke sini dengan patuh. Dan secara alami aku akan melepaskan wanitamu. Xuan Yuankai berkata dengan tidak sabar. David, jangan kemari. Sonya dan Gullinger masih berteriak. Dan mereka berkeringat deras. Jangan khawatir. Kalian berdua. Kami akan baik-baik saja. David menatap keduanya dengan tegas. Ia tak ingin membuat kedua gadis itu cemas.
Tepat ketika David hanya berjarak 3 atau 4 meter dari Xuan Yuankai, itu. Serigala salju tiba-tiba mulai, aung. Setelah mengaung, Suelang dengan cepat menggigit lengan Xuan Yuankai. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xuan Yuankai menjerit, dan kemudian Sonya terlepas dari tangannya. Setelah Sonya lepas kendali, dia kabur dengan cepat, tapi Gulinger masih dikendalikan oleh tangan kiri Xuan Yuankai. Selama Xuan Yuankai mengerahkan kekuatannya saat ini, Gulinger akan mati di tempat. Saat Suelang melancarkan serangan, David juga melancarkan serangan di saat yang sama. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung muncul, dan pedang dikurung ke arah lengan kiri Xuan Yuankai. Bab 852. Berceceran. Lengan kiri Xuan Yuankai langsung dipotong oleh pedang David, dan lengan yang patah itu masih menahan Gulinger. Tetapi Gulinger tersedia di tempat dan melepaskan ikatannya. Apa? Rasa sakit yang parah menyebabkan Xuan Yuankai menjerit kesakitan, menendang dada Suelang dengan keras, dan mengusir Suelang. Serigala salju berputar dan berdiri lagi, seolah-olah dia tidak terluka. Xuan Yuankai bahkan belum berada di puncak kekuatan Grandmaster Agung. Tetapi dalam hal kekuatan, serigala salju ini sebanding dengan Wuzong. Dan tendangan tergesa-gesa Xuan Yuankai tidak dapat melukainya sama sekali. Jeritan Xuan Yuankai menarik perhatian bawahannya. Melihat adiknya terluka, bawahan keluarga Xuan Yuan segera keluar dari pertempuran dengan gerbang guntur dan datang ke sisi Xuan Yuankai. Xuan Yuankai melihat lengannya yang terputus dengan mata merah. Bunuh dia. Bunuh mereka untukku. Xuan Yuankai meraung dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh David. Namun saat bawahan keluarga Xuan Yuan bersiap untuk menyerang David, hembusan angin tiba-tiba menerpa, diikuti dengan paksaan yang menakutkan, dan ekspresi semua orang berubah. Karena nafas ini terlalu menakutkan, melampaui semua orang yang hadir, merasakan tekanan dari nafas ini. Apakah itu Grandmaster atau Wuzong? Semuanya tidak bergerak. David mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke samping. Keponakan tertua. Kenapa ada kebakaran seperti itu? Siapa yang kamu coba bunuh? Saya melihat seorang pria parubaya perlahan muncul. Pria parubaya itu mengenakan pakaian latihan berwarna putih, menginjak sepasang sepatu kain, dengan wajah berkarakter nasional, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dan di belakang pria parubaya itu, 3 orang mengikuti. Dan ketiga orang ini semuanya adalah ahli seni bela diri. Dan aura mereka seharusnya mencapai seni bela diri kelas 4. Paman Zhao. Ketika Xuan Yuankai melihat orang itu datang, ekspresinya sedikit berubah dan dia berteriak dengan hormat. Paman Zhao. Melihat ini, Cheng Kun pun mendekat dan berteriak kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu melirik semua orang, lalu bertanya pada Xuan Yuankai. Di mana Chuanger di rumahku? Apakah kamu melihatnya? Zhao Chuang ada di sana. Xuan Yuankai menunjuk tidak jauh dan berkata, ternyata yang datang adalah ayah Zhao Chuang, Zhao Li Guo, pemilik Sadoles Villa, tapi seorang seniman bela diri veteran. Zhao Li Guo melihat ke arah yang ditunjuk Xuan Yuankai, dan menemukan bahwa Zhao Chuang sedang memimpin sekelompok pria mencari kayu kering untuk membuat api. Wajah Zhao Li Guo menjadi dingin, dan amarahnya langsung meningkat. Semua orang merasakan kemarahan Zhao Li Guo dan gemetar. Zhao Li Guo berjalan menuju Zhao Chuang, tetapi yang lain tidak berani melakukannya, hanya menatap kosong. Ekspresi David sangat serius. Kekuatan Zhao Li Guo ini tampaknya berada pada level yang sama dengan kekuatan Long Wu. Dengan kekuatan seperti itu, David tidak bisa menjadi lawan sama sekali. Belum lagi ada beberapa Master Wuzong di belakang Zhao Li Guo ini. Kemunculan Zhao Li Guo yang tiba-tiba membuat Xuan Yuankai, Cheng Kun dan Qin Xiaoxian merasa sangat kecewa dalam sekejap. Mereka masih berjuang untuk Longjing sekarang. Tapi sekarang, Zhao Li Guo tiba-tiba membawa seseorang keluar. Jadi bagaimana mungkin Longjing ini masih memiliki urusannya? Pada saat ini,
Zhao Liguo berlari ke arah Zhao Chuang dengan marah, dan menamparnya dengan keras. Terjepret, dasar Bali Matar. Siapa yang memintamu diam-diam datang ke Lock Dragon Island? Zhao Liguo bertanya dengan marah. Zhao Chuang melihat ayahnya datang dan terlihat. Alih-alih merasa tidak senang, dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, kamu datang tepat pada waktunya. Tolong selamatkan Xiaoru. Cepat selamatkan dia. Dia membeku." Sekarang, Zhao Chuang buru-buru menarik Zhao Liguo dan memohon kepada Zhao Liguo untuk menyelamatkan Xiaoru yang membeku. Zhao Liguo melirik Xiaoru, yang telah berubah menjadi patung es, dan sedikit mengernyit, tapi segera menatap Zhao Chuang dan berkata, "Kamu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Jadi kamu tahu cara menemukan seorang wanita dan kembali bersamaku." Bab 853. Zhao Liguo langsung menggendong keras Zhao Chuang dan mengangkat Zhao Chuang. Tidak peduli seberapa kerasnya Zhao Chuang berjuang, itu tidak ada gunanya. Melihat Zhao Liguo hendak pergi, David dan Xuan Yuankai menghela nafas lega. Lagi pula, ada tuan yang begitu menyedihkan. Mereka takut, mereka bahkan tidak mau bergerak. "Ayah, aku akan pergi bersamamu. Tapi ajaklah temanku bersamaku." Ketika Zhao Chuang lewat di depan David dan mereka, dia tiba-tiba berkata kepada Zhao Liguo, "Bagaimanapun, David, Sonya, dan Gullinger adalah teman Xiaoru, dan Xiaoru dibekukan untuk menyelamatkan David." Zhao Chuang tidak ingin David dan yang lainnya tinggal di sini dan diserang oleh Xuan Yuankai. Zhao Chuang baru saja melihat perkelahian itu, tetapi kekuatannya rendah, dan bawahan yang dibawanya bukanlah saingan dari kedua keluarga. Selain itu, dia sangat ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Xiaoru, jadi dia tidak membantu David. Sekarang ayahnya ada di sini. Dia tidak ingin melihat semua teman Xiaoru mati di sini. Tampaknya pria ini sangat menyayangi Xiaoru. "Oke, jika kamu berani mempermainkanku untuk melihat apakah aku tidak mematahkan kakimu, tahukah kamu betapa inginnya ibumu menemukanmu?" Zhao Liguo menatap tajam ke arah Zhao Chuang dan berkata, "Tidak." Zhao Chuang segera menyetujuinya, dan Zhao Liguo melepaskannya. Zhao Chuang menghampiri David, "Saudara Chen, saudari Sonya, saudari Linger, kalian semua ikut denganku, sehingga tidak ada yang berani melakukan apapun padamu." David dan yang lainnya merasa sedikit terkejut saat melihat ke arah Zhao Chuang. Mereka tidak menyangka Zhao Chuang akan membantu mereka. Lagi pula, sekarang setelah Xiaoru pergi, Zhao Chuang tidak perlu dekat dengan mereka. Mungkinkah anak ini Zhao Chuang juga ingin mendapatkan Longjing, jadi dia akan membantunya? Tapi melihat mata tulus Zhao Chuang, itu sepertinya bukan tipuan. Akhirnya David mengangguk. Bagaimanapun, pergi bersama Zhao Chuang adalah pilihan yang paling tepat. David membawa Sonya dan Gullinger bersama Zhao Chuang ke Zhao Liguo. Zhao Liguo hanya melirik David dan Sonya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Kali ini, apakah itu Xuan Yuankai atau Cheng Kun? Mereka semua sedang terburu-buru. David memakan Longjing. Bagaimana dia bisa dibawa pergi begitu saja? "Paman Zhao." Xuan Yuankai bergegas maju dan menghentikan Zhao Liguo. "Keponakan tertua, apakah ada yang salah?" Zhao Liguo melirik lengan Xuan Yuankai yang terputus, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Paman Zhao, kamu tidak bisa membawa David bersamamu. Dia memotong lenganku. Aku harus membalas dendam ini." Xuan Yuankai berkata pada Zhao Liguo. Dia tidak mengatakan bahwa David memakan Longjing. Jika tidak, Zhao Liguo akan memakannya. Membawa David pergi lebih jauh lagi jika dia mengetahuinya. "Apakah dia memotong lenganmu?" Zhao Liguo sedikit terkejut. Dari sudut pandangnya, David tidak sekuat Grandmaster kelas 7. Jadi bagaimana dia bisa memotong lengan puncak Xuan Yuankai? Zhao Liguo mengira itu adalah pertarungan antara Xuan Yuankai dan Cheng Kun, dan lengan mereka dipotong dalam perkelahian. Lagi pula,
Mereka berdua tidak saling berhadapan. Dan semua orang tahu bahwa selama mereka bertemu, mereka akan bertarung. Sekarang ketika saya mendengar bahwa itu benar-benar dipotong oleh David, saya tidak bisa tidak melihatnya. David lebih lanjut, Chuanger, apa yang terjadi? Zhao Liguo bertanya pada Zhao Chuang. Bagaimanapun, Zhao Chuang mengatakan bahwa David adalah temannya. Karena dia adalah seorang teman, mengapa dia memotong lengan Suan Yuankai? Zhao Chuang memandang David, lalu ke Suan Yuankai, dan akhirnya mengatakannya. Mengertakkan gigi. Ayah, Davidlah yang memakan Longjing. Mereka ingin mendapatkan Longjing. Jadi terjadi konflik. Zhao Chuang menceritakan kisah David memakan Longjing. Kristal naga. Mendengar kata-kata Longjing, mata Zhao Liguo tiba-tiba bersinar. Melihat ekspresi Zhao Liguo, Zhao Chuang tiba-tiba menyesalinya. Dia seharusnya tidak mengatakan ini pada ayahnya. Meskipun dia tidak memiliki keserakahan terhadap Longjing, ayahnya tidak akan sama dengannya. Bab 854. Suan Yuankai dan Cheng Kun merasa tidak enak saat melihat ekspresi Zhao Liguo. Kali ini, Longjing dan yang lainnya bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah David merasakan tatapan dari Zhao Liguo, dia langsung mundur 2 langkah. Kamu menelan Longjing? Zhao Liguo bertanya pada David. David mengangguk, tetapi tidak berbicara. Ayah, mereka semua adalah temanku. Kakak Chen. Dia, diam. Zhao Liguo menoleh dan menatap Zhao Chuang, lalu memerintahkannya. Bawahannya bawa tuan muda pergi dulu. Kedua master villa tanpa bayangan datang. Langsung mengatur Zhao Chuang dan pergi. Tidak peduli seberapa keras Zhao Chuang berjuang. Itu tidak berguna sama sekali. Setelah membawa Zhao Chuang pergi, Zhao Liguo memandang David, mengulurkan tangannya. Dan berkata, Nak, keluarkan Longjing. Aku bisa membawamu pergi dengan selamat. Paman Zhao. Kristal naga ini telah ditelan oleh anak ini beberapa lama. Diperkirakan dia sudah mencernanya. Diperkirakan dia tidak bisa meludahkannya. Suan Yuankai berkata pada Zhao Liguo. Kebodohan. Zhao Liguo mendengus dingin. Bahkan tanpa melihat ke arah Suan Yuankai. Tetapi menatap David dengan mata sedingin es. Paksaan yang tak terlihat langsung menyelimuti David. David merasakan sebuah gunung besar menekan tubuhnya, dan kemudian kakinya mulai sedikit gemetar. Kalian masih memiliki beberapa keterampilan. Zhao Liguo sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa paksaannya gagal membuat David kewalahan. David hanyalah kekuatan dari guru besar kelas 7. Bagaimana dia bisa menahan paksaannya sendiri? Untuk mengetahui tekanan yang dipancarkan Zhao Liguo, bahkan jika Anda adalah seorang master, baru saja melangkah ke ranah Wuzong, jangan pernah berpikir untuk berdiri. Longjing adalah apa yang kudapat. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun kecuali aku mati. David perlahan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Darah merah cerah mengalir di pedang pembunuh naga. Terlihat jelas. Aku tidak menyangka tuanmu yang hebat benar-benar memiliki pedang seperti itu di tangannya. Sepertinya kali ini, saya telah melakukan perjalanan yang berharga. Mata Zhao Liguo berbinar ketika dia melihat pedang pembunuh naga masuk. Tangan David mengerahkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya. Dan nafas tubuhnya terus meningkat. Menghadapi master seperti Zhao Liguo, meskipun David telah memakan body tempering pill, tubuhnya seperti dinding besi. Dan akan sulit baginya untuk menerima pukulan berikutnya. Nak, aku mengatakannya lagi. Keluarkan Longjing. Dan berikan aku pedang ini. Demi temanmu Chuanger, aku akan membawamu pergi. Zhao Liguo berkata pada David lagi. Ku bilang, kecuali aku mati. Mata David tegas. Kamu mati dengan mudah. Bukankah kamu memikirkan tentang 2 gadis kecil di belakangmu? Zhao Liguo menunjuk Sonya dan Gullinger yang berada di samping. David melirik mereka berdua, seolah-olah dia sedang mengucapkan selamat tinggal yang terbaik, dan
lalu menatap Zhao Liguo. Ini sudah sampai pada titik ini. Dan aku tidak punya apa-apa untuk dipikirkan. Tapi bahkan jika aku meledakkan diriku sendiri, kamu tidak akan pernah mendapatkan Longjing. Ketika Zhao Liguo melihat bahwa David sebenarnya lembut dan keras, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Tiba-tiba, Zhao Liguo bergerak, dan aura menakutkan langsung menyelimuti David. David hanya merasakan seluruh tubuhnya tegang, berjuang untuk mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya untuk melawan. Tetapi ternyata sangat sulit baginya untuk menghunus pedangnya. Zhao Liguo takut akan kehancuran diri David, jadi dia yang memimpin. Kendalikan David, lalu tampar kepala David dengan telapak tangan. Apa? Melihat Zhao Liguo menamparnya dengan telapak tangan, David meraung. Semburan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan sebuah penghalang muncul di depan David. Sayangnya penghalang ini tidak menghentikan Zhao Liguo. Zhao Liguo bahkan tidak berhenti sejenak, dan langsung menepuk kepala David dengan telapak tangannya. Tapi ketika telapak tangan Zhao Liguo hanya berjarak beberapa sentimeter dari David. Ketika David bahkan merasakan nafas kematian, Zhao Liguo tiba-tiba berhenti. Bab 855. Suasana menakutkan di sekitar David juga menghilang dalam sekejap, yang membuat David sedikit terkejut, lalu menatap Zhao Liguo. Pada saat ini, Zhao Liguo sedang menatap dengan cermat pada cincin di tangan David. Itu alasan mengapa dia berhenti sepenuhnya karena dia memperhatikan cincin itu. Melihat ekspresi Zhao Liguo saat ini, David sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Karena Lin Tianhu dan Qi Feng memiliki ekspresi yang sama ketika mereka melihat cincin mereka. Segera, Zhao Liguo kembali sadar. Setelah wajahnya sedikit berubah, dia segera kembali normal. Dia berkata kepada David, karena kamu adalah teman Chuanger, lupakan saja hari ini. Ikutlah denganku. Perubahan mendadak Zhao Liguo membuat Sonya dan Gullinger tercengang. Mereka mengira David akan mati hari ini, tetapi mereka tidak ingin Zhao Liguo berhenti. Yang juga terkejut adalah Suan Yuankai dan Cheng Kun. Mereka tidak mengerti obat apa yang dijual di labu Zhao Liguo. Namun melihat perubahan Zhao Liguo, David diam-diam menghela nafas lega. Hei, pikir itu mungkin benar. Sonya, Linger, ayo pergi. David berkata pada Sonya dan Gullinger. Kedua gadis itu mengikuti di belakang David, dan David mengikuti di belakang Zhao Liguo, berjalan menuju pantai bersama. David dan Sonya menoleh dari waktu ke waktu untuk melihat Xiaoru, yang telah berubah menjadi patung es. Mereka bertiga merasa sangat tidak nyaman. Paman Zhao, melihat Zhao Liguo akan membawa David pergi, Suan Yuankai segera mengejarnya dengan cemas. Sibuk, Zhao Liguo bertanya pada Suan Yuankai dengan dingin. Paman Zhao, David ini memakan Longjing, yang seharusnya menjadi milik kita semua. Untuk menghadapi naga es, kita semua telah melakukan yang terbaik. Sekarang kamu bawa David pergi, jadi kami semua tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tiba, kata Suan Yuankai, aku akan membawanya pergi. Apakah kamu punya pendapat? Zhao Liguo sedikit menyipitkan matanya, dan nafas langsung menyelimuti Suan Yuankai. Suan Yuankai hanya merasakan kakinya melunak, dan seluruh orang itu langsung duduk di tanah. Tidak ada pendapat. Wajah Suan Yuankai pucat, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Paman Zhao, kamu baru saja membawa David pergi seperti ini. Aku yakin ayahku dan Master Sekte Cheng pasti akan datang ke pintu untuk memintanya penyataan. Suan Yuankai menggunakan ayahnya dan ayah Cheng Kun untuk mengancam Zhao Liguo. Kamu berani mengancamku? Zhao Liguo mengerutkan kening. Jangan mengira kamu berasal dari keluarga Suan Yuan. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Sekarang, aku akan melihat apakah keluarga Suan Yuanmu berani menemukanmu. Tidak bisakah aku pergi ke Sadoles Villa? Setelah Zhao Liguo selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut.
dan Suan Yuankai terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun Zhao Liguo tidak membunuhnya, Suan Yuankai terluka parah. Kemudian Zhao Liguo melihat ke arah Cheng Kun dan berkata, "Aku akan membawanya pergi sekarang. Lakukan." "Kamu punya pendapat?" Cheng Kun buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang Paman Zhao lakukan? Beraninya kami para junior mempunyai pendapat." Cheng Kun tidak berani mengatakan apapun meskipun dia memiliki pendapat saat ini. Bagaimanapun, Suan Yuankai adalah panutan di depannya. Dia tidak ingin dipukuli dan terluka parah. Zhao Liguo mendengus dingin dan melirik kelompok Qin Xiaoxian tidak jauh dari sana. "Zhao Zuangzu biasa saja. Kami tidak berani berpendapat." Qin Xiaoxian melambaikan tangannya dengan ketakutan ketika dia melihat Zhao Liguo melihat ke sini. Baru pada saat itulah Zhao Liguo membawa David pergi dengan puas. "Kakak kedua. Lalu David pergi saja. Bukankah kita akan membalas dendam?" Qin Xiaotian tidak bisa menahan rasa khawatir ketika dia melihat David berjalan pergi. "Jangan khawatir. Dia tidak bisa hidup. Dan villa tanpa bayangan tidak bisa membiarkan dia hidup." Setelah Qin Xiaoxian selesai berbicara, dia membawa orang-orang dan pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.